Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillah kita hari ini masih dipertemukan Allah hidup di bulan Ramadan ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Qur'an, yakni mukjizat bagi Rasulullah dan petunjuk bagi umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ya. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk manusia dan sebagai penjelas dan juga pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang kufur dengan yang iman. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita patut mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan Ramadan, mengisi hari-hari di bulan Ramadan. Rasulullah dan juga generasi terbaik, yakni dalam kurun Khulafaur Rasyidin, mereka adalah sebaik-baiknya percontohan bagi kaum muslimin, di mana mereka benar-benar memahami makna Al-Quran. Mereka menjalankan Al-Quran ini secara kafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin." Atas kalian wajib mengambil sunnahku, yakni Al-Quran dan sunnahnya Nabi dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah ketika hidup datang bulan Ramadan, dia sebagai nabi, dia sebagai sahabat, dia sebagai kepala negara, menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan menerapkan Al-Quran dan sunnahnya. Karena itu, maka jelaslah janji Allah, Allah akan bukakan keberkahan, Allah akan tolong mereka. Dan itu dibuktikan bahwasanya banyak peristiwa-peristiwa besar, wabil khusus ketika di Perang Badar, di mana pada waktu itu bulan Ramadan, kaum muslimin, para sahabat dan bersama Rasulullah tetap melakukan ibadah puasa dan juga menjalankan perintah-perintah lainnya. Salah satunya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kaum muslimin bersama Rasulullah, Allah tolong. Allah jadikan kehidupan mereka kehidupan yang berkah. Namun pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengkoreksi kehidupan kita saat ini. Mengapa begitu banyak kerusakan? Mengapa begitu banyak kriminalitas, kebodohan, kejahilian, serta masih ada negeri-negeri kaum muslimin yang terjajah seperti di negeri bumi Palestina. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Furqan berfirman, "Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Rasulullah berkata kepada Rabb-Nya, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini mengambil Al-Quran itu diabaikan." Inilah realita kita saat ini. Ketika walaupun di bulan Ramadan itu belum juga menggugah hati kaum muslimin dan pemimpin-pemimpin Islam untuk menerapkan seutuhnya Al-Quran dan sunnahnya Nabi. Mereka justru meninggalkan, mengambil hukum bukan berasal dari hukum yang Allah turunkan, yakni petunjuk, yakni Al-Quran dan sunnahnya Nabi. Sehingga ketika kehidupan ini tidak diatur dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka tentunya banyak sekali mafsadat yang nampak di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, mari kita rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama bertobat kepada Allah. Diri kita harus bertobat, keluarga kita harus bertobat. Bahkan bumi ini, kaum muslimin harus bertobat, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menjadikan Al-Qur'an dan sunnahnya wajib untuk diterapkan di bumi Allah ini, sehingga maka janji Allah akan bukakan keberkahan atas kaum muslimin wal muslimat dan seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard
walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka niscaya Allah berjanjikan akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Oleh karena itu, maka nampaklah kerusakan, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena kita mendustakan ayat-ayatnya. Mari kita kembali kepada Al-Qur'an. Mari kita menjadi insan-insan yang takwa, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan hidup kita hari-hari ini dalam nuansa ketaatan kepada Allah, menjalankan Al-Quran dan sunnahnya Nabi. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum karena mereka mengambil Al-Quran, dan sebaliknya akan menghinakan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Lihatlah kemuliaan, kejayaan, kesejahteraan, keberkahan dari generasi-generasi terbaik yang hidupnya menjalankan Al-Quran, menjalankan sunnahnya Rasul. Dan sebaliknya, inilah kehidupan kita yang meninggalkan Al-Quran. Maka atas dorongan keimanan, kita harus kembali kepada Allah, menerapkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran hingga Islam tersebar hingga ke seluruh alam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.